Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Izzatul Jannah dari kelas HPI 1B dengan NIM 050203240018. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar ilmu hukum, yaitu ilmu hukum sebuah pengantar. Di dalam itu terdapat pengertian hukum dan ilmu hukum secara istilah, pengertian hukum dan ilmu hukum menurut para ahli, kedudukan ilmu hukum, dan juga fungsi hukum. Apa sih hukum itu? Hukum merupakan peraturan atau adat yang resmi mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah atau penguasa. Hukum merupakan bagian dari masyarakat. Jika tidak ada hukum, akan terjadi banyak kekacauan pada masyarakat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan suatu undang-undang, peraturan yang mengikat mengatur perlakuan masyarakat. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian hukum dan ilmu hukum secara istilah. Hukum secara istilah merupakan sekumpulan aturan atau norma yang disusun oleh otoritas atau lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dengan tujuan mencapai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan umum. Sedangkan ilmu hukum secara istilah merupakan ilmu yang mempelajari tentang norma-norma hukum, sumber-sumber hukum, penerapan hukum, serta hubungan hukum dalam masyarakat. Jadi, kesimpulannya yaitu hukum adalah seperangkat aturan yang mengaku perilaku manusia dalam masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan keadilan, serta disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan ilmu hukum adalah kedisiplinan pengetahuan yang mempelajari hukum secara sistematis, baik dari segi teoritas maupun praktis, untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengembangkan hukum dalam konteks bermasyarakat. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut E. Utrecht, hukum adalah suatu himpunan dari peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan oleh karena itu masyarakat harus mentaatinya. Yang kedua, menurut S.M. Amin. Pengertian hukum menurut S.M. Amin ialah suatu kumpulan-kumpulan aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Tujuan dari hukum adalah menimbulkan ketertiban dalam pergaulan manusia dan menciptakan keamanan juga ketertiban. Dan yang ketiga, yaitu menurut J.C.T. Simorangkir dan W. Sastro Pranoto. Pengertian hukum menurut kedua ahli ini yaitu hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Hukum juga menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Hukum dibuat dan disusun oleh lembaga atau badan resmi yang berwajib. Jika melanggar peraturan-peraturan tersebut, akan mengakibatkan diambilnya tindakan dengan menjatuhkan hukuman tertentu. Yang keempat, menurut M.H. Tirtaatmijaja, yaitu hukum adalah sebuah aturan norma yang wajib dituruti dalam perbuatan di lingkungan masyarakat, dan hukum memiliki sifat ancaman seperti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan tersebut akan membahayakan diri sendiri atau harta. Yang kelima, menurut R. Soeroso. Pengertian hukum menurut R. Soeroso yaitu hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang memiliki wewenang. Hukum memiliki kegunaan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dengan ciri hukum, yaitu memerintah, melarang, dan memaksa. Hukum dapat menjatuhkan sanksi hukuman kepada yang melanggarnya. Yang keenam, menurut Abdul Qadir Muhammad. Pengertian hukum menurut Abdul Qadir Muhammad yaitu hukum merupakan segala peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai sanksi tegas terhadap pelanggarnya. Yang ketujuh, Wasis SP. Pengertian hukum menurut Wasis SP ini merupakan seperangkat peraturan tertulis atau tidak tertulis dibuat oleh yang berwenang. Hukum memiliki sifat memaksa, mengatur, dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya. Yang kedelapan, menurut Philip S. James, pengertian hukum menurut
ahli ini ialah hukum adalah tubuh untuk aturan agar menjadi arahan bagi perilaku manusia dan memiliki sifat memaksa. Yang kesembilan, menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant ini, hukum merupakan peraturan mengenai adanya kemerdekaan berkehendak. Yang 10, menurut Leon Duquid. Pengertian hukum menurut Leon Duquid ini yaitu aturan tingkah laku anggota masyarakat untuk menjadi jaminan kepentingan bersama. Yang ke-11, menurut E.M. Meyer. Hukum merupakan segala peraturan yang memiliki pertimbangan kesusilaan yang ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi yang berwenang dalam melakukan tugasnya. Yang ke-12, menurut Muchtar Kusuma-Atmaja. Pengertian hukum menurut Muchtar Kusuma-Atmaja ini bahwa hukum tidak hanya seperangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tetapi mencakup lembaga atau institusi dan proses yang perlu dalam mewujudkan hukum dalam kenyataan. Yang ke-13, menurut Ahmad Ali. Pengertian hukum menurut Ahmad Ali ini ialah hukum merupakan seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak benar. Yang ke-14, menurut Satjipto Raharjo. Pengertian hukum menurut Satjipto Raharjo ini, hukum merupakan karya manusia dalam bentuk norma-norma berisikan petunjuk tingkah laku. Hukum juga merupakan pencerminan dari apa yang dikehendaki oleh manusia. Yang ke-15, menurut Sudikno Mertokusumo. Hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang yang seharusnya dilakukan karena pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku. Dan yang terakhir, yang ke-16, Sujono Dirjosisworo. Pengertian hukum menurut Sujono Dirjosisworo ini merupakan gejala sosial yang harus berkembang bersama dalam kehidupan masyarakat. Hukum berfungsi dalam menyerasikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik dalam persamaan maupun yang bertentangan. Berikutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu kedudukan ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki kedudukan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan hukum. Ilmu hukum memiliki keterkaitan erat dengan ilmu-ilmu lainnya, namun memiliki karakter keilmuan sendiri karena sifatnya yang normatif. Mempelajari ilmu hukum penting karena dapat membantu masyarakat untuk tidak mudah dipermainkan oleh pihak lain yang lebih menguasai hukum. Materi yang terakhir ialah fungsi hukum. Hukum itu memiliki fungsi, yaitu yang pertama, mengatur perilaku masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bersama. Yang kedua, mengontrol perilaku individu dan kelompok agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan memberikan jaminan atas hak-hak asasi manusia. Baru saja kita bersama-sama mendengarkan tentang penjelasan saya mengenai materi-materi dalam pengantar ilmu hukum ini. Saya memohon maaf bila ada salah kata saat saya mengucapkan, dan terima kasih sudah mendengarkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.